Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahdila Bulotio dari kelas 2F PGSD. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang coronavirus dan materi bela negara. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Gejala COVID-19 umumnya berupa batuk kering dan sesak napas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau pernah merawat atau kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan melakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Bahaya COVID-19 ini seperti penyakit pernapasan lainnya. COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernapas yang biasanya muncul secara bertahap. Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Tetesan tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian, jika ada orang lain yang menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan tetesan tersebut, lalu orang yang menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja membuat droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang yang sakit. Selanjutnya, materi tentang bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu serta dijiwai dengan kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara mempunyai kewajiban yang sama dalam hal bela negara. Hal tersebut sebagai wujud kecintaan terhadap tanah air. Dalam praktiknya, bela negara bisa secara fisik dan non-fisik. Wujud bela negara secara fisik bisa diartikan sebagai usaha mempertahankan dan menghadapi serangan fisik yang mengancam keberadaan negara tersebut. Adapun wujud bela negara non-fisik dapat diartikan sebagai upaya berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan bangsa tersebut. Di dalam proses pembelaan bangsa, ada beberapa hal yang menjadi unsur penting, yaitu yang pertama, cinta tanah air, yang kedua, yakin akan Pancasila, yang ketiga, rela berkorban untuk NKRI, yang keempat, kesadaran berbangsa dan bernegara, dan yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Tujuan bela negara yaitu yang pertama, untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, untuk melestarikan budaya. Yang ketiga, untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dan yang kelima, untuk menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Fungsi bela negara yaitu yang pertama, mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Yang kedua, menjaga keutuhan wilayah negara. Yang ketiga, merupakan kewajiban setiap warga negara. Dan yang keempat, merupakan panggilan sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.